Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Pancasila yaitu Bapak Ardian Maulana MPD. Perkenalkan, saya Badrina Alpi dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kelompok 3 yang berjudul Kronologis Sejarah Perumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara. Poin pertama ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Poin kedua itu ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ketiga, ada sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. Ketiga, kronologi perumusan Pancasila. Pada tanggal 7 September, negara Indonesia di bawah penduduk tentara Dai Nippon atau Jepang pada tanggal 7 September 1944. Pada saat itu juga, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan kepada seluruh dunia tentara pemberian kemerdekaan kepada negara Indonesia dalam waktu dekat. Bersamaan dengan itu, keberadaan tentara Jepang terus mendesak sekutu. Tentara sekutu sudah menyerang beberapa wilayah penduduk Jepang. Pada tanggal 1 Juni 1945, Panglima Tertinggi Bala Tentara Dai Nippon atau Jepang mengumumkan pembentukan Rokutitsu Jumbi Kosakai atau yang lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang, di mana 7 orang berasal dari negara Jepang, 4 orang berasal dari Cina dan Arab, dan sisanya adalah orang Indonesia. Dan diketuai oleh KRT Radejiman Widyodiningrat. Yang kedua, ada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Sidang pertama 28 Mei dibuka dengan sambutan dari Wakil Tentara Dai Nippon atau Jepang. Dalam sambutannya, Wakil Dai Nippon tersebut memberikan nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia merdeka. Tanggal 29 Mei 1945 dimulailah sidang perumusan dasar-dasar Indonesia Merdeka oleh anggota-anggota BPUPKI melalui pidato-pidatonya. Seperti Supomo mengusulkan 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang kedua ada Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno merumuskan 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga ada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Setelah pembentukan panitia kecil, dilaksanakan sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli di Jalan Penjambon, Jakarta mengenai persiapan rancangan hukum dasar. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang keempat ada penerimaan Piagam Jakarta oleh Badan Penyidik pada tanggal 14 Juli 1945. Perumusan dan sistematika Pancasila yang telah dibahas dalam Piagam Jakarta kemudian diterima oleh Badan Penyidik dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Namun walaupun rumusan Pancasila sudah diterima oleh Badan Penyidik, belum berarti rumusan Pancasila sudah mencapai final karena belum adanya perwakilan yang representatif. Yang kelima ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah diterimanya rumusan dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyidik pada tanggal 9 Agustus 1945, dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau yang lebih dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang pada awal pembentukannya beranggotakan 21 orang. Fungsi panitia PPKI sangatlah penting bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan menuntaskan rancangan hukum dasar selanjutnya. Yang keenam, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibomnya dua kota besar Jepang, Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus oleh Amerika Serikat yang membuat Jepang terpuruk dan menyerah kepada Amerika Serikat pada tanggal 10 Agustus 1945 dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia yang telah mendengar kekalahan Jepang atas sekutu atau Amerika Serikat melalui radio BBC untuk memproklamasikan kemerdekaannya sendiri dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Wikana golongan muda dan Mr. Ahmad Subarjo golongan tua melakukan perundingan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Teks proklamasi yang disusun di ruang makan rumah Laksamana Maida disalin dan diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus pagi hari di rumah Soekarni, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10, di mana pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Poin yang keempat itu ada pengesahan Pancasila sebelum perumusan Pancasila menjadi dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 11.30 PPKI mengadakan sidang pleno dengan acara pokok membahas rancangan hukum dasar dari sidang pertama PPKI, menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jalan. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Poin yang kelima yaitu ada perkembangan Pancasila. Pertama, Pancasila pertama menurut sidang BPUPKI ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang kedua, Pancasila kedua menurut Piagam Jakarta ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dalam pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang ketiga yaitu menurut sidang PPKI dan dipakai sampai sekarang ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.